Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Baik, kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Al-Adilah Asy-Syariyyah Al-Mukhtalaf Fih, Istihsan, Urf, dan Istishab. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yaitu ada Tri Wahyuni, Nur Alfilaili, dan Reza Haris Saputra. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan adalah menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu tidak ada perbedaan pendapat dalam menggunakan lafaz istihsan. Berikut beberapa pengertian istihsan menurut para terminologis dapat dianalisis dari definisi yang dikemukakan para ahli usul sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Syarhsi dari madhab Hanafiyah, istihsan adalah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk menganalisiskan kemaslahatan manusia. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Subki dari madhab Syafi'iyah, istihsan adalah beralihnya suatu qiyas ke qiyas lain yang lebih kuat daripadanya. Yang ketiga yaitu menurut Al-Syatibi dari madhab Malikiyah, istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dan yang keempat yaitu menurut ulama kontemporer. Abdul Wahab Khalaf berpendapat istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali atau jelas kepada ketentuan qiyas khafi atau samar, atau dari ketentuan yang umum atau kulli kepada ketentuan hukum yang sifatnya juz'i. Next. Selanjutnya, macam-macam istihsan. Setelah dianalisa beberapa definisi istihsan dari segi terminologinya, maka dapat ditarik konklusi tentang substansi dari istihsan itu bahwasannya seorang mujtahid dalam melakukan istinbat hukum untuk menemukan dan menetapkan hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik itu dalam bentuk qiyas, dalam bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk kaidah universal. Kalangan para ulama usul fikih menyatakan beberapa macam-macam qiyas sebagai berikut. Yang pertama yaitu istihsan bil al-nas, adalah istihsan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maksudnya ada ayat atau hadis tentang hukum suatu khusus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat menurut ketentuan umum atau qiyas, wasiat itu tidak boleh karena sifatnya pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua istihsan bil al-ijma atau istihsan yang berdasarkan konsensus ulama. Misalnya seperti WC umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa WC itu harus jelas, yaitu berapa lama seorang mandi dan berapa jumlah air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal ini dilakukan, maka akan menambah kesulitan bagi orang banyak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwasannya boleh mempergunakan WC umum sekalipun tidak ditentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai. Yang ketiga yaitu istihsan bil al-qiyas al-khafi. Misalnya, dalam wakaf lahan pertanian, menurut ketentuan qiyas al-jali, wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggunakan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Yang keempat yaitu istihsan bil al-maslahat, di mana istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, bolehnya melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum atau qiyas, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu, seorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahan diri, orang ini menurut kaidah istihsan, seorang dokter yang melakukan check up boleh melihat aurat wanita. Dan yang kelima yaitu istihsan bil al-uf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum. Istihsan
Yang terakhir yaitu istihsan bi'al-darurat atau istihsan berdasarkan keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Misalnya seperti dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut ketentuan kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dalam sumur itu, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwasannya dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis yang melengket pada sumur tersebut, cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur tersebut. Next, kehujahan dalil istihsan dapat dilacak dalam dasar perumusan dan akar munculnya istihsan sebagai metode penetapan hukum dan dalil hukum pada mulanya dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah. Ketika kita sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu ilat tidak memenuhi syarat, maka dimungkinkan beralih kepada istihsan. Selanjutnya yaitu kelemahan istihsan menurut para ulama yang tidak beruja dengannya. Menurut Imam Syafi'i, istihsan adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada al-khabar atau informasi dari salah satu keempat dalil syara, yang mana yang empat tersebut yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Apabila seorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari al-khabar secara lafal maupun secara qiyas, serta tidak ada ijma pada hukum tersebut, maka fatwa hukum tersebut dinamakan istihsan, karena tidak bersandarkan kepada nas, baik secara langsung maupun secara istinbat. Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu sendiri dan tidak puasnya sandaran nas, ijma atau qiyas. Selanjutnya yaitu aplikasi istihsan dalam ekonomi dan keuangan temporer. Yang pertama yaitu jual beli secara inden. Jual beli barang inden yang belum ada barangnya menurut ukuran normal atau kias jali tidak bisa dibenarkan dalam ajaran agama Islam dengan alasan bahwasanya barang yang diperjualbelikan tidak jelas atau majhul atau bahkan barang tersebut tidak ada pada waktu transaksi atau ma'dum. Tetapi masyarakat sudah terbiasa secara berulang-ulang dan masing-masing kedua belah pihak yaitu al-bai penjual dan al-mushtari pembeli tidak merasa dirugikan atau bahkan merasa saling diuntungkan. Maka jual beli tersebut menurut ulama dibolehkan. Metode yang digunakan dalam menetapkan kebolehan jual beli inden tersebut adalah istihsan bil urf, yaitu sebuah kebiasaan yang dipandang benar untuk dilakukan oleh masyarakat umum. Selanjutnya yaitu modifikasi dan perluasan areal ibadah haji di Makkah Mukarramah. Pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin kompleks seiring dengan membludaknya dan tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan lokasi pelaksanaan ibadah haji tidak pernah mengalami perkembangan dan perluasan. Di antara persoalan yang semakin sulit diatasi pada ibadah haji, misalnya dalam pelaksanaan mabit di Mina, melontar jumroh di lokasi yang sudah ditentukan oleh nas, pelaksanaan tawaf, sa'i, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan tempat berlangsungnya ibadah haji. Untuk melarang orang-orang untuk menunaikan ibadah haji, terutama kepada orang yang belum pernah sama sekali, tentu tidak mungkin, karena haji merupakan ibadah yang esensial dalam ajaran agama. Namun, masalah ini harus dihadapi untuk memberikan solusi agar umat Islam dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan mudah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian urf. Kata urf diambil dari akar kata arofa, yarifu, irfan, irfah, marifah. Urf mempunyai arti mengetahui. Arofa al-say semakna dengan kata alima al-say, mengetahui tentang sesuatu. Kata-kata akar dengan fiil yang terdiri dari hijaiyah a, rafa mempunyai mengacu pada makna tahu atau yang seakar seperti arofa, peramal, orang mengetahui masa lampau dan yang akan datang. Urafa, orang pandai.
Itarofa, menetapkan pada diri sendiri. Arofa juga mempunyai arti rambut yang tumbuh pada punuk kuda yang saling menyambung. Selain dari makna di atas, dalam kamus Munjid juga disebutkan makna urf yang mirip dengan arti terminologi usul fikih, yaitu segala yang tertanam dalam jiwa dan dipandang baik oleh akal sehat. Macam-macam urf. Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas, banyak dan sedikitnya orang yang memakai. A. Urf umum. Urf umum adalah urf yang berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara, seperti akad istisna, yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan jual beli muatah, pemesanan barang-barang berupa sepatu, pakaian, dan lain-lain. B. Urf khusus. Urf khusus adalah urf yang dipakai di negeri tertentu oleh golongan tertentu. Urf khusus banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Seperti contoh antara lain ialah pembayaran di muka, seperti honorium bagi pembela perkara-perkara. Sebagian lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapi dan sesudah mendapatkan keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut. 2. Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya. A. Urf kuali kata-kata. Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu, maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dikrom yang berarti uang yang berlaku di suatu negeri, bagaimanapun macamnya, termasuk juga uang kertas. Sedangkan pada mulanya arti dikrom ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu. B. Urf fi'li, perbuatan. Sementara urf perbuatan ialah kebiasaan orang dalam banyak melakukan perbuatan tertentu. Dalam budaya masyarakat Arab, urf fi'li dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul, atau yang disebut dengan istilah fikih bai al-mu'atah, yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila Kaul Mukhtar memperbolehkan jenis transaksi ini dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah. Betar kira sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. 3. Kedudukan urf perkataan kuali dan urf perbuatan fi'li. A. Kedudukan urf perkataan kuali. Kedudukan urf kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkan, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut urf yang ditinjau pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki. Kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut urf yang ditinjau oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. B. Kedudukan perilaku yang telah menjadi tradisi urf fi'li. Keterangan pada fuqaha tentang kedudukan urf fi'li ialah untuk lapangan perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan.
Urf mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara. Apabila ada perlawanan, maka ada pembahasannya tersendiri. Urf dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum. A. Urf yang tidak bisa fasid. Urf fasid tidak baik, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, urf fasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan akad yang dilarang. Urf yang baik, sahih. Urf sahih yaitu urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara. Pembelian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian mas kawin dan sebagainya. Hukumnya urf sahih harus dijaga dan dipelihara di dalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya. Mujahid harus memelihara di dalam tasrinya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujah. Kesepakatan dan kemaslahatan mereka selama ini tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar'i memelihara kesahihan urf Arab dalam tasrih. Next. Hukum berhujah dengan urf. Urf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan yang sahih, tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum syarah yang lain. Aplikasi urf dalam ekonomi dan keuangan komputer. Contoh urf dalam ekonomi Islam adalah dalam transaksi jual beli di pusat pembelajaran modern dan transaksi yang berbasis online tanpa mengucapkan sihat. Ucapan saya jual saya beli. Apabila menggunakan literasi fik klasik, maka jual beli seperti ini tidaklah sah karena tidak mengucapkan sihat. Jual beli yang jelas melainkan menggunakan isyarat atau tanda. Contoh isyarat atau tanda yang digunakan oleh penjual adalah meletakkan barang-barang, memajang gambar barang dengan label harga, offline atau online, yang hendak dijual. Sedangkan untuk pembeli dengan cara pengambilannya dan membayarnya di kasir atau dengan cara transfer. Atau bahkan hanya mencet tombol OK di HP. Seperti Gojek, GoFood, dan sebagainya. Jual beli tersebut sudah menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang secara substansif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli dan jual beli tersebut dibolehkan dilakukan berdasarkan urf dan kebiasaan masyarakat pada saat ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Yuni. Pengertian ihtisab. Kata ihtisab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Definisi lain yang senada dengan itu dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, tokoh usul fiqh Hambali, yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Kehujahan ihtisab.
ikhtisab pada bukan untuk melanjutkan di seseorang untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berpendapat bahwa sesungguhnya ikhtisab merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Aplikasi ikhtisab dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Ikhtisab sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan sesuatu landasan hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan sangat signifikan untuk pengembangan dan inovasi produk akad perbankan syariah. Oleh sebab itu, berikut contoh aplikasi akad aplikatif kaidah ikhtisab dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Yang pertama, ikhtisab terbebasnya tanggungan pada pembayaran kartu kredit. Rudi bekerja sebagai debt collector, menagih pelunasan kartu kredit senilai 357 juta atas transaksi pada Kamis 6 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, pukul 9.30 kepada Muhammad Rashid sebagai pengguna kredit card premium, di mana pihak penyedia jasa kredit card menyiapkan sejumlah dana besar untuk penggunanya yang selanjutnya ditagihkan kepada pengguna sesuai nominal transaksi yang ada. Namun, pengguna kartu kredit Muhammad Rashid Hidayat membantah bahwa dia menggunakan kartu tersebut, sehingga ia menolak membayar nominal yang dimaksud. Dalam kondisi ini, pengguna kartu kredit Bapak Muhammad Rashid Hidayat bisa membuktikan bahwa pada hari, tanggal, dan jam tersebut berada di Mekah dalam rangka umroh. Yang dia akui hanyalah belanja dengan kartu tersebut di mal yang diisensikan oleh penyedia jasa kartu kredit dalam berbelanja sebesar 3 juta. Setelah melalui penelusuran yang cermat, ternyata ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan alini pengguna kartu, dan dinyatakan pihak yang berwenang bahwa kartu tersebut telah di-crack oleh hacker untuk beli mobil Toyota Innova diesel sebesar 353 juta. Berdasarkan hukum ikhtisab, maka Bapak Muhammad Rashid Hidayat tidak wajib membayar kredit kecuali yang diakui dan dinyatakan benar oleh pihak yang berwenang sebesar 3 juta. Hal ini didasari kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa asal hukum bagi sesuatu adalah terlepas dari tanggungan. Yang kedua, ikhtisab makhluk pada pidana hacker. Herman Felani tertuduh sebagai hacker yang membobol sekuritas penyedia layanan kartu kredit dan mengcrack kartu kredit Bapak Muhammad Rashid Hidayat sebesar 353 juta atas transaksi pada hari Kamis 6 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan pukul 9.30 WITA. Hal ini dibuktikan bahwa email hacker yang ditemukan pada sekuritas adalah milik Herman Felani. Begitu juga kode pengacak PIN yang digunakan untuk mengcrack kartu kredit yang juga ditemukan pada spam di email tersebut. Dengan demikian, pihak berwajib menyita laptop tersebut sebagai barang bukti dan menjadikan Herman Felani sebagai tersangka. Dalam penyidikan, Herman Felani mengaku baru menguasai teknologi informasi email pun dibuatkan oleh istrinya. Dia juga mengaku telah meminjamkan laptop tersebut kepada Nur Rahmat dari Senin 3 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015. Hal ini diperkuat kesaksian Robi, teman Herman, dan Mahdi, teman Nur Rahmat. Kesaksian lain, istri Herman Felani menyatakan bahwa suaminya pulang ke Surabaya pada Senin 3 Agustus 2015 dengan tidak membawa laptop yang dimaksud, dan kesaksian istri Nur Rahmat yang menyatakan bahwa suaminya membawa laptop sesuai dengan ciri-ciri milik Herman Felani.
dan Herman menyatakan bahwa password email disimpan dalam laptop tersebut. Dalil hukum yang dijadikan sandaran keputusan hukum adalah satu, kondisi kekinian yang menyatakan bahwa Herman tidak memegang laptopnya, bahwa Nur Rahmat meminjam laptop Herman Felani dan bukti pembobolan ditemukan pada email laptop Herman yang dipinjam. Yang kedua, kondisi masa lampau yang menyatakan laptop telah dipinjam Nur Rahmat sejak sebelum peristiwa pembobolan terjadi. Password email dinyatakan tersimpan di dalam laptop. Herman tidak menguasai teknologi informasi secara baik dan Nur Rahmat menguasai teknologi informasi terbukti ia sebagai pengelola laboratorium komputer sekolahnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.